Selamat malam Transvisioners, dimanapun Anda berada, senang sekali kami menjumpai kembali dalam Zona Football, di mana kita akan membahas tentang review serta preview pertandingan-pertandingan khusus dalam edisi Piala Dunia 2014. Sebagaimana hari ini juga kita akan membahas tentang pertandingan yang sudah berlangsung. Meksiko kemarin menghadapi Kamerun dan juga pertandingan Chili menghadapi Australia. Serta juga kita akan membahas pertandingan yang akan tampil nantinya. Ada Costa Rica yang menghadapi Uruguay, kemudian juga Pantai Gading menghadapi Jepang, serta Kolombia menghadapi Yunani. Bersama dengan saya Valentino Simanjuntak, selalu senang untuk bisa mendampingi Anda dan juga menemani waktu mungkin bersama keluarga dan juga menantikan pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung di Piala Dunia. Dengan dua analis saya yang membuat saya ingat, ada satu pertandingan lagi yang belum saya bahas. Ada kemenangan oranye Belanda menghadapi Spanyol. Iya, saya hampir lupa karena kemarin mereka sangat meremehkan kemampuan Belanda ya. Ada Yudi dan juga Ropan, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Kabarnya saya doang kelihatan yang sumringah. Ada apa nih dengan Anda berdua? Kita sumringah juga. Sumringah juga ya? Nggak mungkin, senyuman Anda berbeda ya. Karena banyak gol kayaknya. Karena banyak gol ya. Senang melihatnya. Tadi katanya hampir nggak mau datang ke studio karena takut lihat saya katanya. Kemarin kan berdua mendukungnya Spanyol. Tetap datang ya. 1-5 unggul dulu 1-0 Spanyol, tapi akhirnya harus mengakui keunggulan Belanda. Komentar Anda Ropan pertandingan kemarin itu? Ya, pertandingan semua orang sulit ya untuk bisa menggambarkan bahwa hasil akhir itu terjadi 6 gol ya. Iya. Semua banyak berpikir bahwa pertandingan ini hanya berakhir dengan 1-0, bahkan hasil imbang ya lebih tinggi dari pertandingan ini. Tetapi itu ya kenyataan bahwa sepak bola semua bisa terjadi di lapangan dan Belanda bisa membalikan keadaan setelah mereka tertinggal lewat gol Alonso, kemudian diselamatkan dengan bagaimana Van Persie bisa menyamakan 1-1. Itu saya kira kebangkitan Belanda. Titik balik ada di situ bagi Belanda. Kemudian babak kedua saya kira mereka bermain cukup bagus, pressing yang mereka lakukan sangat baik. Mungkin saya pikir mereka bisa tampil luar biasa karena mereka enjoy ya, menikmati permainan. Kemudian bagaimana terus bergerak. Saya agak sedikit kecewa ya? Kenapa? Kenapa? Karena dia sangat terlena kepada romantisme 4 tahun lalu. Pemain-pemain yang dulu membawa Spanyol menjadi juara masih ditampilkan, walaupun dari sisi usia, dari sisi kualitas mulai menurun, seperti Sapi misalkan. Sapi masih menjadi pemain utama. Casillas, saya melihat sedikit kasihan melihat Casillas bagaimana dia 5 kali kemasukan dengan cara-cara yang nggak Casillas banget gitu ya. Biasanya dia tuh sakit menang seperti itu. Cukup melakukan pressing. Artinya untuk bisa mengalahkan Spanyol, semua pemain harus bisa bergerak. Bermain dengan cepat sehingga saya pikir itu istimewa dong kalau begitu. Ya. Kenapa Anda bilang itu tidak istimewa? Saya kira itu biasa-biasa aja. Oh, istimewa. Istimewa nggak Yud? Itu jarang yang bisa begitu ke Spanyol. Iya, biasa aja saya pikir. Jadi lu saya keluar tuh. Kenapa Anda tidak pernah mau mengakui sih kalau itu istimewa begitu? Saya sulit dengan mereka berdua. Valen, menurut saya ini salah satu kemenangan strategi dari Van Gaal, harus diakui dengan memasang 3-5-2, kemudian back sayapnya itu yang istimewa dengan Green sebagai back sayap yang membantu bertahan maupun menyerang. Kemudian di tengah kita tahu Sneijder begitu leluasa untuk membantu Robben dan Van Persie. Sebenarnya 3 pemain inilah yang kunci serangan dari Belanda. Di luar itu mereka lebih condong untuk mengontrol permainan di sektor sendiri. Tapi 3 pemain, Sneijder, Robben dan Van Persie menjadi kunci utama serangan-serangan, dan menurut saya itulah kemenangan berawal dari mereka semua seperti itu. Ya, 57 berbanding 43% kita bicara ball position, masih lebih unggul Spanyol sebenarnya. Kemudian kita bicara tentang shots on goal 6 berbanding 11. Betul. Jadi lebih unggul Belanda. Nah, ini menarik kalau kita lihat dari efektivitas berarti Rokan. Tapi on target 5 bagi Belanda. Itu 5 menghasilkan gol. Itu luar biasa. Itu berarti luar biasa. Itu berarti luar biasa. Nah, itu yang luar biasa kalau bicara harus. Itu luar biasa. 5 dan 5 kalau bicara. Tapi kalau taktik biasa-biasa aja sebenarnya. Oh iya. Tapi ini juga ditopang juga paling saya pikir dengan keburukan lini belakang dari Spanyol. Tapi Pique semua bermain di bawah standar, terutama bagaimana Casillas ya. Tidak seperti itu kan. Ini mungkin dalam sejarah dia ini terburuk saya pikir. Penampilan Casillas. Kalau dia tampil, tidak ada orang yang menduga bahwa dia tampil sebagai penjaga gawang yang luar biasa, mengantarkan Madrid juara Liga Champions. Tapi akhirnya dia justru tampil down sekali. Itu mungkin yang kita obrolin tadi ya. Sebetulnya menurut saya karena sudah bukan waktunya lagi untuk membela Spanyol. Masih muda untuk ukuran kiper Yud. Ya, tetapi dia dalam 2 musim terakhir faktanya di Real Madrid pun dia baik itu era Mourinho maupun Ancelotti bukan pilihan utama di La Liga. Masih ada sebetulnya ada Gea yang bisa saja coba sebagai kiper muda. Ya, menurut saya sudah waktunya Spanyol memakai De Gea. Ya, tapi ini berarti menunjukkan sekali lagi bahwa ternyata lagi-lagi Piala Dunia menghasilkan sebuah hasil yang tidak diduga. Ya, artinya gol terbanyak justru saat ini terjadi di pertandingan kemarin. Dan juga kebobolan terbanyak tentunya 1-5 loh. Ini kemarin itu sampai ini sebuah rekor juga Valen, juara bertahan kalah telak di pertandingan pertama. Tapi begini Pak, waktu di 4 tahun yang lalu juga Spanyol kalah
di pertandingan pertama. Kosong tadi. Ternyata ini bukan akhir dari segalanya juga kan. Jangan-jangan ini justru menjadi sebuah evaluasi Betul, buat mereka. bisa aja ini ada menjadi suatu pelajaran buat mereka untuk masih ada 2 pertandingan berikut. Tetapi dengan pertandingan berikut juga mereka sangat berat ya, berbahaya buat mereka. Dan ada Chili ya di sana, Ya, Chili. dan juga tentunya Australia. Dan ini Kalau kan- Australia mungkin mudah lah, tapi Iya, Chili menurut Chili. saya tidak akan mudah dikalahkan oleh Spanyol maupun Belanda. pertandingan kedua. Tapi kalau Anda lihat kalau Spanyol kemarin benar-benar di bawah performance-nya atau memang sudah sebegitu sekarang kemampuan Spanyol menurut Anda? Secara kualitas memang menurun. Kemarin saya katakan berbeda dengan 4-6 tahun lalu ketika juara Euro maupun Piala Dunia. Ya, sedikit menurun. Para pemain kuncinya juga sudah mulai tua, tetapi masih saja dipaksakan menjadi pemain kunci, pemain utama. Dan sebetulnya masih ada banyak pilihan, Javi Martinez, Koke, Iya. kemudian masih ada Pedro, yang sebetulnya menurut saya lebih Harus condong- berani. Harus berani memang Del Bosque untuk memainkan para pemain muda, karena mereka juga Koke adalah Iya. membawa Atletico menjadi Madrid, juara. Kemudian pemain-pemain lain juga. Javi Martinez ya? Javi Martinez. Oh iya dong, sampai jadi juara. bawa Indonesia juara. Ya artinya mereka tim atau pemain-pemain yang memiliki mental juara yang harusnya diberi kepercayaan atau diberi waktu, kesempatan untuk tampil di sejak awal. Itulah menurut saya salah satu kesalahan Del Bosque menurut saya. Ya, tapi kalau kita lihat juga kembali ke Belanda, Ya. artinya apresiasi ada 3 pemain itu yang Anda katakan tadi. Ada Persie, ada Robben, ada Sneijder. Sneijder, Tapi ya. sebenarnya sering dalam beberapa kesempatan justru mereka lah yang dianggap juga malah membuat Belanda jadi tidak bisa berkembang karena sudah terlalu senior di sana. Ya. Tapi kemarin mereka membuktikan mereka justru yang menjadi pahlawan. Anda mengomentari 3 pemain ini seperti Iya, apa? justru itu yang ini menjadi tantangan buat ketiga pemain itu. Mereka bisa bahwa inilah kami belum habis. Kami masih bisa berbuat yang terbaik untuk Belanda. Tetapi saya pikir Van Gaal tampil luar biasa lebih berani ya untuk menampilkan pemain-pemain muda. Ya, dan sebagaimana yang katakan Ropan tadi, kami juga belum habis karena kita akan banyak membahas pertandingan-pertandingan lain. Ada Meksiko menghadapi Kamerun dan juga pertandingan Chili menghadapi Australia. Karena kita tutup dulu perbincangan tentang Belanda menghadapi Spanyol. Karena kelihatannya tidak enak mereka sama saya karena Belanda bisa menang. Oke, kita akan kembali lagi selepas yang satu ini. Tetaplah di Zona Football.